Shalom. Selamat pagi, Saudara saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Satu sukacita pada hari ini kita bersama-sama kembali untuk tetap bersama-sama bersekutu dalam hadirat Tuhan. Saya kasih setia Tuhan selalu melindungi oleh saudara-saudara. Haleluya. Dalam Mazmur 94 ayat 22 mengatakan, tetapi Tuhan adalah kota betengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang setia, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan kepadanya padamu satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan andalanku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang
percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkaulah satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. bersama-sama kita menyatakan satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan penyembuhku. Haleluya, oh haleluya. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya, yang kami lakukan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Haleluya, kami sembah, kami adukan, kami tinggikan hanya nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas kasih setia-Mu, atas pernyataan-Mu, penyertaan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga pada pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami kembali boleh bersama-sama datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu Bapa. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati akan semua kami yang ambil pelayanan pada pagi hari ini Bapa.
urapi kami satu persatu, baik kami sebagai pemusik, kami sebagai pemuji. Kiranya Engkau Tuhan yang berkati akan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau juga yang mengurapi dengan pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar supaya kami boleh bersama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang nanti akan memberikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau juga Bapa yang memberkati, mengurapi dengan pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar supaya kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah karena mau Bapa yang mau serahkan semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sama-sama datang bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita datang untuk bersuka cita bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita berhadap-hadapan, ku tahu sungguh
kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya hanya Dialah sumber kekuatan, sumber kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saat ini mari kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai akan kehidupan kita. Haleluya.
Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Shalom, jemaat Tuhan Yesus yang ada di rumah masing-masing. Pagi ini kita masih tetap dalam ibadah online, namun saudara kita tidak perlu kecil hati. Kalau toh kita masih ibadah online, masing-masing berada di rumah, kita masih tetap bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Seperti pagi hari ini. Ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Ya, Tuhan yang memberkati akan saudara. Mari kita akan bersama-sama saudara mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Namun sebelumnya saya ajak saudara untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk pagi ini. Engkau pun memberkati akan ibadah kami. Terima kasih untuk jemaat-Mu walaupun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Tetapi mereka dengan setia tetap beribadah kepada Engkau. Biar kiranya Engkau berkati kami semua pada pagi ini. Seluruh jemaat-Mu urapi dengan pengurapan Roh Kudus,
Begitu juga diri hamba-Mu, urapi dengan pengurapan Roh Kudus. Berkati kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan bersama-sama kami renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan akan saya bacakan di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. 1 Raja-Raja 19, mulai ayat 1 sampai 8, yang berbunyi demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Elia berada di dalam satu situasi, saudara-saudara. Situasi yang bagaimana? Bukan lagi situasi yang dipenuhkan dengan suatu kegembiraan, dengan satu sukacita, enggak. Tapi situasi di mana Elia menghadapi, yaitu situasi putus asa. Dia pedih. Saudara-saudara, ada rasa putus asa. Dia merasa segala usaha yang dia lakukan itu gagal. Itu sebabnya tidak heran, saudara, pada ayat 4 kemudian kita baca begini, "Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, 'Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Aku ingin mati.'" Itu menyatakan, saudara-saudara, orang yang sudah putus pengharapan. Aku ingin mati. Daripada hidup kayak begini, maka lebih baik aku mati. Saudara, itulah yang dinyatakan oleh Nabi Elia pada waktu itu. Sebab itu kemudian dia berkata kepada Tuhan, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ambillah nyawaku,
lebih baik aku mati. Itu menyatakan saudara-saudara, orang yang betul-betul sudah putus pengharapan. Saudara pernah mengalami rasa putus asa? Saudara pernah mengalami rasanya segala macam usaha, saudara sudah mengusahakan, tetapi rasanya tidak berhasil? Saudara merasakan ini gagal, itu gagal. Mencoba berusaha begini gagal, mencoba berusaha begitu gagal. Saudara mencoba melakukan kemudian wira swasta dan gagal juga, tidak ada hasilnya. Lalu saudara coba usaha kecil-kecilan, jualan ini, jualan itu, juga gagal, tidak ada yang laku. Mungkin kehidupan berkeluarga, saudara juga merasa kehidupan berkeluarga rasanya mengalami suatu kegagalan, gagal. Di tengah-tengah keadaan seperti inilah, kadang-kadang saudara membuat orang jadi putus asa. Apakah situasi saat-saat ini tidak membuat orang jadi putus asa, saudara? Ternyata banyak. Ya, banyak orang yang putus asa, saudara. Dalam suasana pandemi COVID ini, banyak sekali saudara orang bergumul dan banyak yang putus asa. Kita coba dengar berapa banyak orang yang putus asa. Usaha begini nggak berhasil, jualan begini juga nggak berhasil. Dampak daripada pandemi COVID atau pandemi Corona ini, saudara, betul-betul membawa suatu dampak yang dahsyat. Ya, tapi saudara, di tengah-tengah mungkin saudara dalam keadaan putus asa, coba saudara lihat apa yang dialami oleh Elia pada waktu itu. Apa yang dihadapi oleh Elia lebih berat daripada apa yang saudara alami. Saudara Elia menghadapi saudara-saudara masalah yang demikian berat, menyangkut soal nyawa, sebab itu dia putus asa demikian macam, bahkan dia kepingin mati saja, dia ingin mati. Lalu dia berkata, Tuhan, ambillah nyawaku Tuhan. Ini menyatakan saudara, orang yang sudah tidak kuat lagi. Saudara, bayangkan Elia sebetulnya pahlawan bangsa. Dia pahlawan bangsa Israel. Dia telah berhasil sebetulnya membawa bangsa Israel dari penyembahan berhala kemudian menjadi penyembahan kepada Allah yang sebenarnya, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudara-saudara, kita melihat perjuangan daripada Elia. Kalau kita melihat di dalam pasal 18, bagaimana negara Israel pada waktu itu sudah dalam keadaan kekeringan. 3,5 tahun tidak turun hujan, kering, kemarau, tidak ada gandum yang tumbuh, tidak ada jelai yang tumbuh, belum lagi ternak-ternak banyak yang mati. Sungguh saudara, malapetaka pandemi ini yang dialami oleh Israel pada waktu itu. Namun saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan memunculkan nabinya, yaitu Elia. Elia menyatakan saudara-saudara suatu kemenangan. 3,5 tahun tidak hujan, tetapi oleh doa Elia maka turunlah hujan. Beribu-ribu umat Israel, ratusan ribu yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada dewa Baal, menyembah kepada Dewi Astoret. Tetapi pada waktu itu Elia menunjukkan yang punya kuasa itu bukan dewa, yang punya kuasa itu bukan Dewi Astoret,
bukan dewa Baal. Tapi yang punya kuasa adalah Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan Elia menyatakan Allah yang hidup itu, saudara. Kemudian saudara-saudara, nabi-nabi Baal kemudian banyak yang dibunuh. Tapi saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, ratu dan raja Israel bukannya bertobat, melihat kekuasaan daripada Allah yang dinyatakan oleh Elia, mereka bukannya bertobat, enggak, tidak bertobat juga. Bahkan mereka mengancam. Ratu Isabel mengancam Elia harus dibunuh. Elia harus dibunuh. Itulah ancaman yang keluar, saudara, dari mulut Isabel, Ratu Israel pada waktu itu. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itulah rasa kecewa yang dialami oleh Elia. Rasa kecewa. Dia merasa usahanya sama sekali gagal. Dia merasa saudara-saudara gagal dan gagal. Kecewa. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itulah, maka saudara-saudara, Elia kemudian lari dari negara Israel. Dikatakan dia pergi ke Beersheba. Nah, kemudian disitulah kemudian dia berkata, Tuhan, lebih baik engkau ambil nyawaku. Lebih baik engkau ambil nyawaku. Putus asa yang dialami oleh Elia. Dia merasa bekerja sendirian, tanpa teman, ditinggalkan oleh teman-teman. Ayat 10 berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjiannya, meruntuhkan mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Aku seorang diri. Dia merasa tidak ada lagi teman. Semua teman meninggalkan dia. Umat Israel meninggalkan dia. Saudara-saudara, kecewa besar yang dialami oleh Elia. Saudara, patah semangat. Namun puji Tuhan, saudara, kisah ini indah. Tuhan mengizinkan Elia, katakanlah, memasuki satu suasana yang dingin. Elia boleh memasuki suasana yang dingin. Sudah Elia ingin beristirahat, istirahatlah dulu. Elia ingin berbaring, berbaringlah dulu. Ayat 5 indah, saudara. Di situ kita baca begini. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Dia berbaring dan tidur. Tuhan tidak memaksa akan Elia, tapi Tuhan izinkan Elia untuk berbaring dan tidur. Dan malahan lebih daripada itu, Tuhan menyediakan kekuatan bagi Elia. Kekuatan apa? Tuhan menyediakan roti dan air. Ayat 5 kita lihat, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Bangunlah dan makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tuhan sediakan kekuatan untuk Elia. Air disediakan, roti disediakan, supaya Elia menjadi kuat kembali. Saudara pernah mengalami keadaan lemah? Tapi ketika saudara lemah, mari, jangan saudara sampai putus harap. Jangan saudara sampai putus pengharapan. Saudara boleh mengalami lemah, tapi saudara dengar apa yang Tuhan Yesus pernah katakan.
Dia berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan menanggung beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Engkau yang letih lesu, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Yesus. Jadi saudara, kalau pagi ini barangkali ada di antara saudara yang sedang letih, lesu, menanggung beban berat, hanya ada satu jalan, ingin lepas dari semuanya itu, yaitu lewat Yesus Kristus. Dia berkata kepada saudara yang letih lesu dan menanggung beban berat, mari datanglah kepadaku. Nah, itu sebabnya saudara, Elia menjadi kuat kembali. Kita lihat saudara-saudara, Elia setelah makan roti dan minum air itu kemudian berbaring lagi dan tidur. Tapi saudara-saudara, ayat 7 dikatakan malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, bangun, makan, engkau akan mendapatkan kembali kekuatan. Saudara perhatikan, baik pada ayat 5 maupun pada ayat 7, di situ ada kata-kata yang sama. Bangunlah, makanlah. Bangun, makan. Ini disebut sampai 2 kali. Berarti ini penting sekali. Jadi untuk menguatkan Elia, maka Tuhan berkata, Elia, bangun, makan. Bangun, makan. Sampai 2 kali. Juga menu makanan yang akan dimakan sama, yaitu apa? Air dan roti. Tuhan sediakan roti untuk Elia. Tuhan sediakan air untuk Elia. Dengan demikian Elia menjadi kuat kembali. Saudara, ketika saudara dalam keadaan lemah, Tuhan menyediakan bagi saudara roti dan air. Saudara, roti dan air. Roti itu mau melambangkan tentang Yesus Kristus. Itulah roti. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Tuhan Yesus melambangkan dirinya sebagai roti untuk memberikan kekuatan. Memberi kekuatan kepada setiap orang yang dalam keadaan lemah, yang dalam keadaan lapar, atau yang dalam keadaan letih lesu. Tuhan melambangkan dirinya sebagai roti. Dan dengan roti inilah, maka banyak orang akan dikenyangkan kembali dan dikuatkan. Roti itu mau melambangkan mengenai Yesus Kristus. Kalau kita makan roti hidup, yaitu saudara-saudara yang dilambangkan dengan Yesus Kristus, maka kita akan beroleh kekuatan yang baru, saudara. Sebab itu jangan mencari yang lain-lain. Jangan mencari kanan, mencari kiri. Jangan mencari pertolongan yang lain-lain, saudara. Pertolongan hanya datang dari Yesus Kristus. Jangan mencari pertolongan di atas, ke gunung-gunung, gak usah. Jangan mencari pertolongan ke kanan, ke kiri, dan sebagainya, dan sebagainya. Tuhan menyediakan dirinya sebagai roti hidup untuk memberi kepada saudara kekuatan kembali. Saudara yang lelah, saudara yang lapar, datanglah kepada Yesus Kristus. Itu yang dilambangkan dengan roti. Yesus itulah roti kehidupan. Saudara-saudara, ingat ketika murid-murid dalam keadaan lapar, maka saudara-saudara, Tuhan menyediakan roti. Tidak main-main, saudara. Karena yang mengalami lapar itu berapa? 5.000 orang. 5.000 orang. Mereka dalam keadaan lapar semua. Wah, kalau dibiarkan beberapa saat lagi, kita tahu orang kalau sudah dalam keadaan lapar, bisa saudara bisa saling pukul-memukul, bisa saling berkelahi karena rebut-rebutan. Tapi Tuhan menyediakan roti cukup.
5.000 orang lapar, disediakan roti, bahkan lebih dari 5.000 potong. Lihat saudara, itulah kerja Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan mau mengajak kepada kita pada pagi ini. Datanglah kepada Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia itu roti. Dia akan menguatkan saudara dan saya. Hal yang kedua, air. Elia perlu air. Bukan cuma roti, tapi perlu air. Saudara, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, air itu melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Roh Kudus dilambangkan dalam bentuk air. Suatu hari ada seorang wanita Samaria, saudara, yang hidupnya itu haus sekali. Haus, dia tidak pernah tidak haus. Saudara-saudara, tapi kemudian dia ketemu dengan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata begini, saudara. Kalau kamu minum dari air sumur Yakub, kamu akan tetap haus. Tapi kalau kamu minum air yang aku akan berikan kepadamu, kamu tidak akan haus, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, memang kalau orang, saudara-saudara, memberi tempat hatinya dipakai untuk Roh Kudus, maka dia akan mengalami suatu keadaan yang indah. Dia tidak lagi haus. Dunia ini, saudara, tempatnya orang haus. Orang haus dengan ini, orang haus dengan itu. Orang haus dengan harta benda, orang haus dengan nafsu, orang haus dengan segala macam kehausan. Dunia tempatnya orang haus. Tapi saudara, Tuhan mau menyediakan, yaitu air, Roh Kudus. Kalau kita membuka hati kepada Tuhan dan kita berkata, Roh Kudus, tinggallah di dalam hatiku. Saudara, sempurna. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus yang Tuhan janjikan ada di dalam kita, indah. Maka saudara tidak akan lagi haus. Dan dengan roti dan air ini, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Seperti halnya Elia. Elia menjadi kuat setelah makan roti dan minum air. Lalu Elia melanjutkan untuk pergi ke Gunung Horeb. Perjalanan masih jauh. Saudara, perjalanan kita masih jauh, bukan? Ya, pandemi COVID belum selesai. Ya, masih jauh, saudara. Kita bertanya kapan ini berakhir, nggak tahu. Nggak ada orang yang bisa memberikan jawab. Tapi kalau kita, saudara, tetap memandang kepada Tuhan Yesus, saudara akan dipimpin oleh Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus. Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk kita mampu melewati bulan Juli, bulan Agustus. Dan kita nggak tahu sampai kapan pandemi COVID selesai. Tapi tidak perlu saudara pikirkan, tidak usah dipikir-pikir. Pokoknya jalan saja hari demi hari dengan Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita akan datang, saudara, di dalam doa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami juga menyadari kami berada di suatu belantara. Belantara yang membuat orang haus. Belantara dunia ini yang membuat orang jadi lapar. Tuhan, betapa kadang-kadang kami juga mengalami kelaparan dan kehausan. Namun terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Engkau mau mengajarkan kepada kami, untuk kami boleh berharap hanya kepada Tuhan Yesus.
Mari Roh Kudus, Engkau yang akan memimpin hidup kami. Sertai kami dari hari ke hari. Perjalanan hidup kami, usaha-usaha kami, perdagangan kami, wira swasta kami, usaha kecil-kecilan, usaha apa saja yang kami lakukan. Demikian juga pekerjaan kami sebagai karyawan atau karyawati di kantor masing-masing. Biar kiranya kami pun Tuhan boleh melewati bersama dengan Engkau. Bersama dengan Engkau kami akan beroleh satu kekuatan yang baru. Terima kasih untuk roti yang melambangkan diri Yesus Kristus. Terima kasih untuk air yang melambangkan akan Roh Kudus. Biar kiranya Tuhan, Engkau akan menyertai kami, menyertai seluruh jemaat-Mu, memberikan kepada mereka kekuatan dari hari kepada hari. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ingin mengucapkan syukur juga untuk hal-hal yang sudah kami lewati. Terima kasih untuk acara parenting. Terima kasih Tuhan untuk acara sekolah Injil liburan. Terima kasih untuk semua hal yang sudah kami kerjakan. Kami tidak bekerja sendiri, tapi bersama dengan Engkau. Engkaulah yang memberikan kepada kami semua kekuatan. Terima kasih ya Tuhan untuk tiap-tiap komisi. Biar kiranya Engkau tetap beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau setiap hari Minggu dilakukan perekaman, kami ucapkan syukur lewat semua peralatan multimedia yang ada, yang boleh dipakai untuk merekam, sehingga dengan demikian setiap hari Minggu kami sebagai jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah online. Terima kasih untuk tangan-tangan manis yang telah diabdikan bagi Engkau. Mereka mengabdikan hati mereka, mengabdikan talenta mereka, untuk mereka terus melayani akan perekaman ini. Terima kasih untuk tim musik, terima kasih untuk tim puji-pujian, terima kasih untuk semuanya yang telah ikut ambil bagian setiap hari Minggu melakukan perekaman dan untuk melayani akan ibadah online. Kami ucapkan syukur untuk semuanya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang jemaat Tuhan, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.